Bismillah walibni warwil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube. Teman-teman juga boleh memberikan komentar dan dukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ini adalah sebuah fakta dan juga sebuah kerinduan untuk kita orang Kristen semakin berdoa supaya ada banyak orang yang belum mengetahui kebenaran akan segera mencari dan menemukan kebenaran. Halo, ya terima kasih. Itulah Tuhan Yesus kita, Tuhan satu-satunya di dunia ini. Tidak ada lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus. Di luar daripada Tuhan Yesus, hantu. Ya, makanya Tuhan Yesus memuji dan bernyanyi. Jadi ada orang penipu, ya, penyesat, mengatakan Yesus tidak pernah bernyanyi. Dia bilang hanya memuji. Itu kan maunya kata otak sampahnya dia. Ya. Iya betul. Oke. Iya, semua bernyanyi. Karena malaikat pun bernyanyi memuji Tuhan. Oke. Dengan segala. Oke, kita masuk ke tema. Kita akan lihat breaking news yang menggetarkan hati para kaum. Mantap. Yang menggetarkan para penipu dan penyesat. Untuk yang di asli pegangan ya. Di channel sampahnya. Mantap. Mereka terguncang ya. Oke. Mantap. Yang di LC siap-siap ya. Mantap. 6 million Muslims convert to Christianity in Africa alone each year. According to Al Jazeera's interview with Sheikh Ahmad Al-Qahtani, the president of the Companions Lighthouse for the Science of Islamic Law, in every hour, 667 Muslims convert to Christianity. Every day, 16,000 Muslims convert to Christianity. Every year, 6 million Muslims convert to Christianity in Africa alone, so you can imagine the worldwide numbers. How many others of them convert to Buddhism, Hinduism, Judaism, or just plain atheism? Millions. After reporting this, Al Jazeera has since removed the interview and details, but we got the screen cap from the original story. Islam, SVM News. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف اليوم رجلا خبيرا. Jadi ini ditayangkan di Al Jazeera, channel televisi dunia yang bukan kaleng-kaleng. Ya, tetapi karena guncang dihapus, tapi sudah di copy lebih dahulu. Ini berbicara di dalam Islam SVM televisi channel ya. Terima kasih Bu Rosa super stikernya. Tuhan Yesus memberkati. Makanya kita lihat ya, bahwa disinilah keguncangan itu terjadi. SVM News. لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف اليوم رجلا خبيرا في موضوع التبشير والتنصير في أفريقيا. Ya, jadi di sini Mahir Abdallah menanya kepada Sheikh Ahmad Al-Qahtani. The President adalah presiden perkumpulan Lighthouse of the Science, ya, Companions Lighthouse of the Science of Islamic Law di Libya, tentang hukum Islam di Libya, yang mana institusinya secara khusus institusinya atau tempatnya dia secara khusus specializing in the graduating secara khusus untuk melahirkan atau meluluskan para imam dan para pendakwah Islam, ya, graduating imams and the Islamic preachers. Jadi mereka mencetak imam-imam dan guru-guru, ustadz-ustadz untuk berdakwah. Ini yang dibawahi oleh الشيخ أحمد القطعني. وإن كان تركيزه على التنصير في المقام الأول، الشيخ أحمد القطعني مدير منارة الصحابة للعلوم الشرعية في ليبيا، وهو معهد متخصص في تخريج الأئمة والدعاة. شيخ أحمد، أهلا بك في الشريعة والحياة. مرحبا. هذه الكلمة أقل بكثير مما Al-Qahtani berkata,
Iya, ini kenyataannya. Yang saya katakan ini tidak lebih, tidak kurang, ya, yang seharusnya. Jadi seperti saya katakan, as we said pada awal tadi, as we said in the beginning, semua harus mempunyai hak atau untuk masuk, right to invite others to this religion, to his religion. Jadi semua orang punya hak, ya, punya invite untuk masuk atau untuk mempercayai agamanya, ya. Nah, di sini katanya this is what is known as evangelism. Jadi kita tahu bahwa ada penginjilan for proselytizing, ya. Jadi penginjilan untuk menginjili, ya, untuk memperkenalkan kekristenan artinya, ya. وكما قلنا في أول كلام من حق كل أحد أن يدعو لدينه وهو ما يسمى التبشير. أما التنصير فليس من حق أحد أن يخرج المسلمين عن دينهم. Ahmad Katani ini mengatakan bahwa penginjilan tadi, evangelism tadi adalah untuk menjadikan kristenisasi, untuk mengkristenisasi. Jadi tidak ada satupun Muslim yang has the right to take Muslim out of their religion. Jadi tidak ada haknya seseorang pun untuk membuat seorang Muslim itu keluar dari agamanya. And you ask for reference, and the reference are too numerous, ya. Jadi semua data-data ini, referensi-referensi ini itu tertulis secara detail atau numeris secara tersusun, ya. وحضرتك تطلب الشواهد والشواهد تخرج عن الحصر. الإسلام كان يشكل كما أسلفتم دين أفريقيا الأساسي، وهناك 30 لغة إفريقية كانت تكتب بالخط العربي. انخفض عدد المسلمين في أفريقيا إلى 316 مليون. 316 مليون هذه نصفها من katanya jumlah muslim di Afrika, ya, jumlah muslim di Afrika itu adalah 316 juta orang, ya. Sebagian dari mereka di orang Arab yang ada di North Africa, di Afrika Utara, ya. So in the section of the Africa that we're talking about, inilah yang kita bicarakan tentang Afrika ini, bagian Afrika Utara ini, yang the non-Arab section, bukan yang bagian bukan Arab, ya. The number of Muslim does not exist, ya. Yang Muslimnya ini tidak pasti, ya. عرب في الشمال الأفريقي. إذن أفريقيا التي نتحدث عنها وهي غير العربية عدد المسلمين فيها الآن لا يتجاوز 150 مليون نسمة. وإذا ما ya, yaitu 150. Jadi dari 316 itu 150 juta orang, ya. Dan semuanya itu di populasi di Afrika non Arab, ya. Is 1 billion people. So see that the number of Muslim has minimized greatly. Jadi Muslim ini berkurang terus, ya, secara besar-besaran, ya, di abad-abad akhir ini, the last century ini, the beginning of the last century, di awal abad akhir ini, ya. Di Afrika itu saya lupa tepatnya kota di mana, tapi nanti bisa dicari di internet. Itu ada gereja terbesar di dunia, panjangnya 3 km. Oke, iya, itu mungkin, ya. Oke, kita lihat, ya. علمنا أن تعداد أفريقيا مليار نسمة، رأينا أنها نسبة أقل بكثير عما كانت عليه في أوائل هذا القرن. بالمقابل ارتفع عدد الكثر. Nah, di sisi lain katanya the number of Christians have increased. Di sisi lain jumlah Kristen itu mengalami peningkatan 1 juta di tahun 1902 menjadi 329 juta 882.000. Let us round of that number, kita hitung dari semuanya itu 330 juta akan menjadi Kristen di tahun 2000. من 1 مليون في عام 1902 إلى 329 مليون و882 ألف، ولنقرب الرقم سنقول 330 مليون نسمة في عام 2000 الآن. أما كيف حدث ذلك؟
ففي أفريقيا الآن 1.5 مليون كنيسة. عدد أعضاء هذه الكنائس. Nah, inilah masalahnya. Sekarang 1,5 juta gereja, ya, terus congregation dari masing-masing denominasi, ya, dengan pemeluknya 46 juta orang katanya, ya. 46 مليون نسمة. في كل ساعة يتحول إلى النصرانية 600. Every hours, ya, setiap jam. Ya. Terima kasih Nawamica super stikernya, Tuhan Yesus memberkati. Ahmad Al-Katani mengatakan di setiap jam, ya, di screenshot tiap jam 667 Muslim murtad ke Kristen, 667 Muslims convert to Christianity setiap hari, setiap jam 667 Muslim murtad ke Kristen. Jadi kalau satu hari 24 jam kali aja 667 kali 24. Jadi setiap hari, every day 16.000 Muslim murtad masuk Kristen. Setiap tahun 6 juta Muslim murtad masuk Kristen. Itulah angka yang sangat besar. Makanya Ahmad Al-Katani gemetar. Mungkin pipis di celana. 67 مسلم في كل يوم 16,000 في كل عام 6 مليون. هذه الأعداد الضخمة الكبيرة جدا. بس اسمح لي للإيضاح، يعني الذين 6 مليون يتحولون من الإسلام إلى النصرانية ولا. Sebentar, biar saya klarifikasi katanya. Kamu punya 6 juta murtad dari Islam ke Kristen. Terus yang murtad dari Islam ke agama yang lain berapa? Ditanya nih sama Maher Abdallah. Hold on, sebentar. Saya mau kejelasan. Saya mau mengklarifikasi. Katanya kamu mengatakan, ya, Ahmad Al-Katani 6 juta Muslim murtad masuk Kristen. Terus apakah kamu juga menghitung yang dari Islam masuk ke agama lain? Ya, converting from Islam and other religion. Yang masuk dari Islam dan dari agama lain. Itu hanya dari Islam 6 juta. Terus dari agama lain berapa katanya, ya? Itu yang ditanya, ya. Jadi sangat mengguncangnya. Oke, Patrick, terima kasih super stikernya. Tuhan Yesus memberkati. من الإسلام والأديان الأخرى. عظيم. الأديان الأخرى ليست موضوعة على لائحة التنصير. Oke, katanya great question. Pertanyaan yang bagus. Dari agama lain tidak masuk ke dalam kekristenan. The other religion are not placed on the list of the Christianization. Rather, tetapi mereka masuk di dalam bahkan tidak ada di dalam list kekristenan. The other religion in Africa is paganisme. Jadi di agama lainnya selain daripada kekristenan dan Muslim adalah pagan, penyembah berhala. موضوع على لائحة التبشير والأديان الأخرى في أفريقيا هي الوثنية. لا يوجد في أفريقيا إلا الإسلام أو المسيحية أو الوثنية. لا يوجد كم يوجد. Jadi maksudnya jadi itulah Islam, Kristen atau paganisme itu tidak sama persis dengan Asia. Contohnya di mana di Asia itu, ya, similar to Asia, for example, where you have Buddhism. Jadi tidak sama dengan di Asia, di Afrika ini tidak sama dengan Asia yang punya Buddha, punya agama Buddha, Zoroaster. Di Afrika hanya itu saja. Di Afrika hanya 3, Islam, Kristen, dan penyembah berhala, paganisme. في آسيا مثلا البوذية زرتشتية لا يوجد. في أفريقيا هذه الثلاث. وإذا ما تحدثنا عن التنصير فلا وجود لأي دين آخر سماوي إلا. Millions of Muslim converts to Christianity celebrated Christmas throughout the world. According to reports of the various missionary organizations and news medias, the Salem Voice Ministries evangelizing Muslims in India and many other Muslim nations. There are about 500 evangelists ministering among Muslims in different African, Middle East and Asian countries.
A vast number of Muslims finding the truth and attaining salvation of Jesus Christ day by day. More Muslims converted to faith in Jesus Christ over the past decade than at any other time in human history. A spiritual revolution is underway throughout North Africa, the Middle East, and Central Asia. As a result, a record number of ex-Muslims are celebrating Christmas this year, despite intense persecution, assassinations, and widespread church bombings. These are the words of Joel C. Rosenberg, the author of the New York Times best-selling political thriller. He said, he and his wife and kids were lived in the Middle East for 3 months. During that time, he had the privilege of interviewing more than 3 dozen Arab and Iranian pastors and evangelical leaders throughout the region. The picture they paint is one of Christianity being dramatically resurrected in the region of its birth. More than 10,000 dikatakan di Timur Tengah, di Iran, ya, di Jazirah Timur Tengah, itu kebangkitan Kristen sangat besar, dan ini mengguncang. Dibangkitkan di wilayah kelahirannya lebih dari 10.000 Muslims accepted Jesus Christ as their personal savior throughout India during the last year. The Bible Society of India publishing thousands of New Testaments for the Muslims with their own terminology and vocabulary in different Indian languages and Tarzi language. Pastor Paul Sinaraj Muhammad, the director of the Salem Voice Ministries, is one of the key pastor di mana pastor di India, ya, Pastor Paul Sinaraj Muhammad, the director of the Salem Voice Ministries, is one Ministries, ya, adalah salah satu organisasi terbesar saat ini dalam of penginjilan. the key persons of the Bible translators of the Sebagai juga orang kunci dari penterjemah Alkitab. Bible Society of India to reach the gospel to the Muslims. He is in the midst of persecution. Recently also he was threatened by the extremists to count down his days along with the whole family. In Iraq, more than 5,000 Muslim converts to Christianity have been identified since the end of major combat operations, with 14 new churches opened in Baghdad, and dozens of new churches opened in Kurdistan, some of which have 500 to 800 members. Also, more than 1 million Bibles shipped into the country since 2003, and pastors report Iraqis are snatching them up so fast they constantly need more Bibles. Thousands of Muslims turned to Christ and worshipping Lord Jesus in Morocco, Somalia, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore. Tuh, ya, jutaan, ribuan Muslim yang masuk Kristen dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah Muslims turned to Christ and worshipping Lord Jesus in Morocco, Somalia, Indonesia, Thailand, Malaysia, Thailand, Singapura, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Singapore, Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, UAE and Maldives, Uni Emirat Arab dan Maladewa. Maladewa ini dulu, ya, tahun 70-an, Maladewa ini 100% Muslim. Ini daerah negara Maladewa, saya baru baca soal. Ini 100% Muslim. Sekarang tinggal sekitar 30% atau 40% di Maladewa. Around 1 million believed in Jesus over the past decade in Egypt. Di Mesir juga. The Egyptian Bible Society used Lembaga Alkitab Mesir to sell about 3,000 menjual 3.000 eksemplar copies of the Jesus film a year film Yesus in the early 1990s. Di tahun 1990. As per the figures taken from the Millennium Campaign in 2000, they sold 600,000 copies, plus 750,000 copies of the individual cassette tapes, in Arabic, and about 500,000 copies of the Arabic New Testament. Ramez Attallah, the General Secretary of the Bible Society of Egypt, informed Pastor Paul Sinaraj by email. Egyptians are increasingly hungry for God's Ya. Nu 57 korting via de Domino's app. Jadi itulah faktanya, ya. Ya, Palidara, kau mati. Mampet. Iya. Kita lihat lagi video yang satu di mana para syekh kejang-kejang
karena banyak yang murtad. Ya, karena apa? Karena itulah kebenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena mereka sudah tidak percaya lagi kepada imannya, iman yang membuat mereka tidak jadi pintar menurut mereka. Ya, kita lihat ya, ini videonya tadi itu dari Al Jazeera ya. Kita lihat dari banyak memang banyak kemurtadannya sekarang ya, itu luar biasa ya, karena memang Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya, tidaklah lagi Tuhan selain daripada Tuhan Yesus Kristus, itu ya. Oke, sebelum saya putarkan yang selanjutnya, silakan, ada yang mau komentar, silakan. Saya boleh Pak, di daerah. Salam semuanya, selamat malam. Ya saya sih gini, kita tinggal menunggu aja Pak hasil dari survei Lembaga Dunia Pak tentang keagamaan. Jika presentasi dari penganut agama Islam ternyata benar-benar menurun dan angkanya semakin mendekati penganut agama Hindu yang peringkat ketiga, dan presentasi kekristenan meningkat drastis, ya berarti memang benar Pak terjadi gelombang pemurtadan di mana-mana Pak dan terdata, dan mereka ya akan semakin kejang karena itu adalah kenyataan yang nggak bisa disangkal. Gitu aja Pak Lidara. Terima kasih. Kita lihat dari pihak mereka sendiri ya. Oke, servis otak silakan. Ya. Halo ya Pak. Ya memang era yang sekarang ini kan memang membuka semua tabir-tabir yang selama ini tertutup ya, tersingkapkan. Nah makanya Tuhan kita ya, Tuhan yang pencemburu itu sekarang bekerja ya, melalui kuasanya itu, melalui malaikatnya itu, dia mengambil alih, men-take over, istilahnya turn back my feet ya, turn back my Bible ya, my book ya, intinya mengambil alih semua ya, cerita-cerita dongeng, cerita-cerita yang dikutip itu, yang dipalsukan ya, itu semua dijawab oleh informasi ini melalui internet ini. Nah, yang sangat lucu ini kan begini Pak ya. Ini kan kitab sejarah ya, kitab silsilah, kitab iman bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ya, apapun yang terjadi itu kan menjadi sebuah kehidupan dari orang-orang yang percaya ya terhadap kitab ini kan gitu. Lah ini ono negeri seberang yang nggak ada urusannya ya, nggak ada historicalnya, kok ngutip, nyontek ya, dan menceritakan yang berbeda kan gitu loh. Maka kesadaran masyarakat dunia ini cuma mulai dari situ kan gitu. Loh ini kok ceritanya aneh, ini bangsa lain menceritakan kitabnya orang lain ya, menduplikasi, dan ya intinya kesadaran bahwa plagiatisme itu adalah kejahatan moral gitu loh. Moralnya rusak gitu loh. Iya, nah ini kan cerita bangsa Israel, iman dari keimanan samawi kan gitu loh. Maka keimanan samawi itu basicnya yaitu hukum Taurat dan ya kitab para nabi disertai dengan 4 kitab Injil itu dan surat para rasul. Dan semua yang menulis ini orang-orang keturunan dari Israel. Orang Arab yang nggak ngerti apa-apa kok nulis-nulis, nyontek-nyontek, kan aneh gitu loh. Nah, kesadaran kolektif dari umat manusia itu mulai terbuka, Pak. Ya, mulai terbuka. Dia juga ya intinya karena memang ilmu pengetahuan mulai merata ya ke seluruh dunia. Kalau dulu kan orang hanya taunya diceritain, dibego-begoin karena memang mereka tidak belajar kan gitu, Pak. Tapi sekarang sudah terbuka gitu loh. Mereka ngeyel pun ini loh buktinya. Bahwa ada kitab yang nyontek-nyontek ya, udah nyontek, yang dicontek keliru, sumbernya keliru ya. Dan yang sangat luar biasa ini, saya sangat kagum ya terhadap Alkitab ini. Semua nabi-nabi dan para rasul ya, yang dipakai Tuhan itu ya, yang dipakai Tuhan dalam cerita atau dalam historical kitab kita ini, semua nggak ada yang goblok gitu loh Pak, nggak ada yang buta huruf gitu loh. Nah, bagaimana orang yang buta huruf kok mau menceritakan segala sesuatu yang memiliki pemahaman intelijensia tinggi? Yang nggak ketemu.
Rata-rata orang buta huruf itu ngertinya cuma tentang selangkangan loh Pak. Bahasnya cuma itu aja. Dikasih grid naik sedikit udah muntah-muntah Pak. Nggak ngerti dia. Ya urusan selangkangan wah ya, luar biasa. Ya kan? Nah inilah saudaraku yang terkasih ya. Jadi banggalah terhadap Alkitab ya. Alkitab itu mau ditinjau dari sudut apa, mau arkeolog, mau filosofi ya, sumber dari atau induk dari segala ilmu pengetahuan itu kan filsuf itu ya. Tapi induk dari filsuf itu ya Alkitab kita gitu loh ya. Alkitab kita ini mau ditinjau dari ilmu pengetahuan, mau ditinjau dari apapun, Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri dan Alkitab bisa dibuktikan secara apapun ya, mau ilmu pengetahuan, mau historical, mau mau secara topografi, geografi ya, dan ditinjau dari sudut bahasa, linguistik, mau apapun, Alkitab dengan mudah, dengan gamblang menjawab. Ya, maka orang Indonesia yang goblok-goblok itu ya, saya katakan balul, memang bener. Jelas ini udah rujukannya jelas kok, ini sumbernya dari satu ini kok, masih ngeyel, gitu loh. Jadi marilah kita kembali ya sebagai anak bangsa ini, saya ingin infokan saja. Korban cerita yang dongeng-dongeng itu udahlah selesai, itu masa lalu, tutup buku dan Anda belajar. Kembali kepada marwah, hakikat. Bahwa orang Indonesia orang pinter kok, jangan mau dibodoh-bodoh orang Yaman sana itu, jangan mau. Mereka itu penyembah-penyembah batu, penyembah-penyembah pagan ya. Anda buka aja kok historical bangsa ini kok tahu kok, suku Naja itu ya, suku apalagi itu penyembah apa, suku Quraisy itu penyembah apa, itulah induk dari nabinya, itulah induk dari itu ya. Nggak ono urusannya dia ngutip-ngutip dalam Alkitab itu, jelas itu sesuatu yang menjijikkan sebenarnya ya, tapi karena supaya mereka itu diakui, supaya ngutip-ngutip gitu loh. Terima kasih, itu dulu Pak Pak Lidaratan, memberkati. Oke, iya. Ya, silakan Pastor Firdan. Ya, bangkai. Ya, itu Tuhan sing dobos itu agamamu, keyakinanmu, Tuhan kita naik Tuhan sini ayo. Ya, kowe utak wis tuwek goblok ngisi-ngisine dobos kok. Wis tuwek goblok elek meneh Pak. Dobos. Oke. Oke, ya gue mau wis tuwek elek goblok dobos meneh. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi video yang satu ini. Itu Pak Lidara. Ya, kita lihat video yang satu ini, saya ambil dari ini juga di live kan juga ya sama channel, ada channel, kita lihat ya. Nah ini kita saksikan, ini di Arab, ini Muhammad hijab dengan para syekhnya lagi gemetaran karena banyak yang murtad. It's the religion with the large number of defectors, the largest number of defectors. I can tell you, that doesn't mean the number of defectors is more than the number of those who enter, but from all others, those who are leaving Islam, and you don't know, people are living in the world, and it's second, third generation in the Western world, they're not even Muslim. They're not even Muslim. They don't care about Islam, but their name is Muslim, and you think they're Muslim because they're in the situation. I did a little survey of Salatul Eid, and I found that 50% of the guys don't even go to Eid. They don't even go to Eid. It's sad, and I'd like you to actually live here in your part of the world, see the access to information. If you have the masajid, check the capacity of the masajid and look at the number of Muslims you have. You're going to find even for Jum'ah, you only have a third of the Muslims attending. Ya, mereka lagi ketakutan, sangat ketakutan, jadi berunding ya. Karena apa? Masjidnya kosong. Ya, sudah banyak yang keluar dari Islam. Ini pembicaraan rahasia loh sebenarnya. Ya, mereka sedang berbicara tentang ketakutan mereka. I'm talking the Muslims are supposed to attend. So it's really scary now because we chase the people away. So when you say people apostate, I mean, a lot of the times it's because of us. Hello everyone. I wanted to share my story in some details. I was kind of hesitating to, make a video, but you know what? I thought maybe I should do that because few people thought maybe, maybe I'm not a real person. Some people thought there was some Jewish conspiracy going on, and all sorts of ideas out there. So I wanted to make a video to show that I'm a real person. Jadi itu ya, kengerian bagi mereka. Karena apa? Bukan hitungan. Kalau yang di sono cuman sebiji doang, sebiji manusia
mualaf bangga bener, ya dimasukin. Nggak pernah, apakah ada pernah Pak King David, teman-teman pernah nonton video orang yang mualaf jutaan, ribuan, ratusan, ada di videonya? Nggak ada. Paling tapi ya. Paling cuma sebiji, 2 biji. Iya. Ada tapi bakia. Iya. Malah ada yang itu Pak. Ada yang katanya melalui media sosial. Ada kenapa yang Pak ngomel-ngomel? Cuma sebiji, 2 biji aja udah bangga. Di dunia jutaan. Ya, kita lihat, kita dengar apa yang dikatakan. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan. Betul? Kenapa orang sampai terjadi murtad, ibu-ibu dan bapak-bapak? Sementara di satu sisi ada juga saudara kita dari agama lain masuk ke dalam agama Islam. Kalau orang yang pindah dari agama lain ke dalam agama Islam ini, banyak yang murtad, tetapi ada yang masuk Islam tapi cuma sebiji, 2 biji, ya. Ini di Afrika. Lihat yang dibaptis berapa puluh ribu kepala tuh, berapa ratus kepala. Ya. Seeing them following through with the commitment they've made and going into the water for baptism, and they all look so excited and happy. I see this as a revelation from God. Every member involved, every member becoming a site, every member bringing at least one soul to Christ. This is the way we'll prepare the world for the coming of Jesus Christ. It is such a itu kira-kira berapa tuh? Berapa kepala tuh yang hitam-hitam itu tuh? Kira-kira Pak? Kira-kira berapa tuh ada? Ya, yang dibaptis tuh, ya, kira-kira berapa ratus tuh? Ya, ya, kalau cuma sebiji duduk pegangan salaman tangan, la ilaha illallah, selesai, sebiji. Cuma sebiji. Privilege for me to be a part of this amazing. Gimana kalau di sebelah ada yang kayak begini, salamannya berapa orang nih? Heboh Pak. Kita dengar lagi ya, kita lihat. Event here in Rwanda. It's my first time to. Ini di Rwanda. Rwanda Pak. Rwanda di Afrika. Ya Rwanda ini leluhur Nuha Pak. Ya Rwanda. Ya, oke, kita lihat. Actually have my own evangelistic meeting, and I am living proof that God will give you the strength, He will give you the power and the courage. Inilah para misionaris, laskar-laskar Kristus yang menuai jiwa-jiwa yang tersesat. Ini jiwa-jiwa yang tersesat loh. Iya, banyak banget. Ya, ribuan jiwa yang tersesat. Korban Pak ya, korban contekan ya Pak ya. Ya, yang dulu menyembah setan, sekarang mereka sadar menyembah Tuhan. Menyembah setan. Itu katanya. Pak Lidara. Itu habis dibaptis mereka teriak tuh, haleluya, gue biarpun hitam masuk surga. Iya. ini cuman seorang atau yang cuma 2 biji. Seorang kan cuma 2 biji. Ini berapa ratus biji, ini berapa ribu biji ini. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Inilah apa yang dikatakan Alkitab tadi, ya. Ya, tuayan sudah menguning. Ya. Tidak lama lagi Tuhan datang. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia untuk mengangkat kita yang percaya naik ke surga. Bukan untuk matahin salib dan bunuh babi. Yesus nggak kurang kerjaan untuk matahin salib dan bunuh babi. To do whatever He asks you to do. It has been such a blessing. I feel like I'm the one who has been the most blessed by participating. And it's just thrilling to see the people's response to the love of God. And it's very encouraging and inspiring for me to be here.
you can imagine what the Holy Spirit is able to do in our division territory if all unions would adopt this approach of TMI, total member involvement. Because the secret of all what you see here is truly that every member was requested to bring at least one person into these meetings and support him, nurture him until he can be baptized. And this is what is happening. So we want to see this happen in the whole division. Every union, every conference, every local church participate so that we can see. To see a baptism of a world war, saying of different. Filipina, Pak. Coba itu Pak, berapa biji itu Pak? Ada berapa biji itu? Kalau 100 manusia aja pasti ada 200 biji. Lah iya, Pak, itu kayak ngumpul kayak ketan gitu dibaptis tuh Pak. lagi jadi sarden. Races, it is so great. So I was so happy. I being a former pastor, I'm so thankful to the Almighty God because and I becoming a Christian in a true church. Buset, itu kolamnya begitu banyak untuk baptis itu Pak? Iya, itu khusus untuk baptis, kolam baptis, ya, sebegitu banyak fakta, bukan omong kosong. Cuman bukan ngomong, oh di desa ini yang mukhalaf sudah sekian orang, nggak pernah ada buktinya, ya. Kalau ini ada buktinya. I'm a brand new man in the sight of God, and I believe that what I used to do before, I won't go back to it. I thank God for this church, and I pray until death do me part, I will never leave this church. Ini masih di Afrika. September 7, 2019. Lihat itu yang mau dibaptis. 10th anniversary of Brother Edward. Lihat itu yang mau dibaptis. Pakaian putih semua. Iya, itu kayak parutan kelapa Pak itu. Ini kalau kata kitab yang kemarin kita bahas itu lagi Majnun yang nonton. Bu Rolina Sitompul, terima kasih. Super stikernya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, kita lihat blessed leadership as the executive minister of the church. Penuh. Lihat pendetanya berapa banyak. Our executive minister, Brother Eduardo Manalo. I want to thank you for the work that you are doing. I love him because he's a man of heart. He's a caring person. I pray that you will continue to do the work to save lives on the day of judgment. Thank you very much, Eddie. Thank you. God bless you. Satu arena. Wow, luar biasa. Haleluya. Ini lagi. Lihat di pusatnya Pak ya, di pusat Israelnya Pak ini ya. Bukan ini di ini nih. Ini di bukan ini di mana ya? Itu tadi Israel ujungnya tadi. Hah? Di mana? Israel. Oh, ini Israel. Ini di Israel sendiri. Ya, yang ya, enggak di Sungai Yordan. Itu saya mancing di situ Pak kemarin tuh Pak. Iya, Yordan. Ini di Yordan yang di bagian ujungnya ya. Dulu sih luas ini, tapi karena ada penyempitan, sudah jadi penyempitan, airnya jadi kotor. Kalau lagi musim ini bersih ya, jernih dia ya. Karena kita juga berapa kali membaptis saudara-saudara kita yang dari Muslim di Israel, Sungai Yordan, beberapa tahun yang lalu. Mereka ikut ke Israel dan mereka dibaptis di Sungai Yordan. Ini Israel berarti ini orang-orang Yahudi. The other region is like this. Yes, that's the border. Yes, you can't say they shoot you. Because this is the end of the river before it gets into the Red Sea. So it's just dragging everything is there, and it's basically that's why.
Saya Kalimalang Pak, airnya Pak. Iya, putek ya. Ya, ini kotor ya. Karena di sebelah sana Mesir. Jadi gini ya. Ini di bagian yang sekarang ini bagian Israel. Yang bagian seberang sana itu Mesir. Yordania. Jadi di sana ada di seberang sana ada tentara Yordania, di sini tentara Israel. Dibagi. Ya, ini karena Sungai Yordan kan melewati Yordania dan Israel. ¿No se van a meter el agua? Métanse. Ya, itulah bukti ya. Ini di Afrika juga. Muslim dan Hindu di India. Muslim dan Hindu mengantri untuk dibaptis. Haleluya. Dibaptis ya. Pendetanya satu tuh, kapan kelarnya? Pendetanya cuma satu, ada dua ya. Nah, ini dari Hindu dan Muslim mereka dibaptis. Tidak keram itu Pak. Itu banyak. Semua itu Pak. Lama itu berapa ratus orang itu. Ya. Berebut, siapa punya berebut? Palidara. Kenapa? Bukan ini Pak Westerly kelakuan ini. Coba di mute semua, biar dites. Ya. Ini kenapa mereka di Afrika tadi mau dibaptis karena supaya masuk Kristen? Kenapa Pak King, teman-teman? Karena orang hitam tidak masuk surga. Jadi lebih baik yang tadi Pak. Ya, soalnya aku nggak peduli kamu masuk neraka aja deh gitu. Yang putih aku nggak peduli kamu masuk surga. Makanya yang hitam-hitam itu tadi buru-buru minta dibaptis daripada dia masuk neraka. Oke, kita lihat lagi ya. India ini. Tadi Afrika, Israel, Filipina, ini India. India juga lagi. Ya, India. Yang Muslim dan Hindu menerima Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Satu hari lebih dari 350 orang dibaptis. Satu hari ya. India memang lagi hebat Palidara. Ya. Banyak pertobatan di India juga. Di ini juga. Ini Korea. Ya. Di Korea juga. Di India, Pakistan, Pak, Bangladesh, itu kan negara Islam semua. Ya. Korea Utara belum ya Pak? Belum. Korea Utara di Palidara Ya. Nanti Korea Utara kita ke sana. Kim Jong Un yang dibaptis. Kim Jong Un dibaptis nanti sana. Yang pertama. Ya. Amin. Ya, luar biasa ya. Ini Korea. Ya. Sedemikian banyak Korea. Jadi memang orang sudah menerima dan percaya kepada Tuhan. Mungkin sudah mulai sadar ya, kitab-kitab itu sudah menunjukkan keautentikannya. Amin. Alkitab sudah menunjukkan buktinya dan mujizatnya. Hanya orang botol yang gak percaya Tuhan Yesus. Ya, itu ya. Itulah cara Roh Kudus bekerja ya. Iya, Pak. Kapan ini Palidara? Tuh pakai jilbab. Dalam Kristus, ku percaya. Luar biasa ya. Itu bukan nanti santai ya Pak ya. Iya, bukan sebiji. Ya, Yuni jelek itu belum dibaptis. cuma sebiji doang dibanggain. Aduh. Kena prank lagi. Aduh. Tidak juga Pak Lidara. Banyak juga yang mualaf itu fotonya saya lihat. Tapi ya kumpul di pasar. Lihat dong, tuh keluarganya berjilbab semua. Tuh. Waduh. Jadi pelayan, bayangin pelayan Tuhan hebatnya ya. Luar biasa. Ya. Inilah yang mereka punya otak. Luar biasa. Mereka punya otak dan cerdas. Nah, ini yang sudah sudah dijamah Roh Kudus. Iya. Bukannya kalau modern bukan dopos itu dopos. Ya. Ya. Jadi sudah ada dopos tapi ketinggalan soalnya Pak. Semua ya. Oke, masih banyak lagi video. Nanti kita buka lagi. Haleluya. Yang bertobat
Silakan. Coba tanya Pak Nuha, Pak. Apa pendapat Pak Nuha dulu, Pak? Bukan Nuha ini. Bos nggak ngerti apa-apa. Bukan Nuha namanya. Penuha. Selangkangan kayak nama. Ingat gak kejadiannya Paulus dan Silas ketika di penjara? Itu hebat teman-teman. Ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka tidak bersedih hati, mereka tidak menangis, tapi di dalam penjara itu mereka memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan. Dan para penjaga itu mendengar kok ada suara nyaring begitu melalui puji-pujian mereka. Dan seketika apa yang terjadi? Gempa atau goyang semua itu penjara dan terbuka. Akhirnya apa? Penjaga penjara itu ketakutan dan mengira bahwa Paulus dan Silas itu sudah pergi. Ternyata mereka belum pergi. Waktu mereka mau bunuh diri, maka Paulus dan Silas berkata, jangan celakakan dirimu. Lalu penjaga penjara mengatakan, apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Lalu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka kamu dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Saya percaya melalui puji-pujian ada orang akan diberkati dan datang kepada Tuhan Yesus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.